Halo gitu friends, nih hari ini aku kedatangan Pak Martin Huta Barat dari Atase Perdagangan Embassy Indonesia di Filipina ya Pak ya. Yes, Halo, selamat datang Pak di podcast gitu-gitu aja. terima kasih untuk kesempatannya dari Mas Ali. Eh. Pak, namanya podcast gitu-gitu aja Pak. Mau tahu gak Pak kenapa Oh namanya iya gitu-gitu ini aja? ya, ntar kita pindahin dulu nih. Oh iya, kenapa itu? Apa dasar pemberian nama? Gitu-gitu aja. Jadi kita satu komunitas nih Pak sama Bu Nuni. Dari komunitas APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, terus ada binaan juga dari BI. Kita sering berkumpul sama teman-teman UMKM. Terus mereka sering cerita usahanya gitu-gitu aja gitu. Oh I see. Nah, akhirnya ada juga yang udah pernah ngalamin gitu-gitu aja, terus kemudian udah nggak gitu-gitu aja hidupnya. Ternyata itu bukan dari pengusaha doang, Pak. Semua orang pasti pernah mengalami momen gitu-gitu aja. Jadi dia sudah naik kelas. Iya. Nah, untuk memulai podcast kita, pertanyaannya langsung saya tembak nih, Pak. Seorang Bapak Martin nih ya, pernah ngalamin momen gitu-gitu aja gak, Pak? Momen gitu-gitu aja. Maaf, agak deketan, Pak. Iya. Kalau kebetulan saya kan bukan pengusaha ya, jadi kita kan full timer pegawai negeri sipil. Nah, jadi pegawai negeri sipil ya kesibukannya rutinitasnya ya pekerjaan di kantor yang gitu-gitu aja dari tahun ke tahun ya selalu mengerjakan hal yang memang sudah terprogram yang sudah rutin. Nah supaya kita tidak gitu-gitu saja ya enggak. Iya. Karena kan kalau gitu-gitu saja membosankan ya. Saya suka sekali untuk memberikan challenge kepada diri saya atau tim saya untuk bisa membuat program-program baru yang tidak sama di tahun sebelumnya, atau kita coba untuk create sesuatu yang membuat kita mendapatkan edukasi yang baru ya untuk memperlengkapi diri sehingga kita tidak gitu-gitu aja. Iya. Ya kan, apalagi di dunia zaman AI sekarang sepertinya gitu-gitu aja itu udah nggak zaman lagi ya. Iya. Ya kan. Karena kita dengan bantuan AI hal-hal yang tadinya hanya muncul di kepala kita tidak bisa diwujudkan sekarang jadi lebih mudah diwujudkan. Jadi ini kreativitas kita jadi makin mudah kita realisasikan. Oke. Biasanya kan hanya berhayal aja ya. Iya. Kalau orang suka gambar dia tuangkan jadi gambar. Tapi kalau orang suka bisnis sementara dia juga bekerja sulit kan. Nah mungkin dengan bantuan AI banyak ya teman-teman kita juga yang pegawai di kantor, mereka ikut kursus ini kursus itu gitu ya, untuk bisa dapat pengetahuan baru atau mendapatkan penghasilan baru ya. Iya, dapat earning power tambahan ya. Tapi begitu mereka sudah invest mungkin di kursus ini atau beli materi A, materi B dulu banyak ya. Iya. Tapi nggak dipraktekkan, hanya untuk ya udah dibaca nggak punya waktu untuk praktek. Gitu. Nah mungkin dengan perkembangan zaman termasuk AI sekarang, sepertinya itu banyak menjadi jalan buat mereka untuk mulai berani gitu. Karena AI itu kan sangat-sangat membantu dalam mengefisienkan sumber daya. Ya kan? Kalau kita dulu sebelum ada AI kita harus cari orang kerja. Betul. Lagi kalau model-model begini ya, Iya. podcast ya, Iya. banyak ya timnya ya. Tapi dengan AI sekarang bisa lebih simple. Lebih efisien dan Timnya, waktunya iya, juga ya, timnya iya. juga lebih compact karena Artinya- banyak pekerjaan yang bisa dihandle sama Iya, AI. artinya kita punya kecepatan juga bertambah. Ini teman saya nih yang dari Filipina yang juga handle media, Mr. Oh, oke. Mr. Likas, dia nggak lihat saya. Kalau lihat saya pasti dia kemarin. Itu kira-kira soal-soal gitu-gitu aja. Oke. Pandangan saya. Nah, sekarang kita mau Jadi penutupnya supaya nggak gitu-gitu aja harus
mengedukasi diri, Iya. upgrade. Memperbanyak Iya. investasi dari kepala ke atas Iya, ya Pak ya. brand ininya lah. Iya. Nah sekarang kalau misalnya kita akan lebih tanya lagi soal atas perdagangan di Filipina. Nah, gimana sih Pak potensinya di Filipina untuk produk-produk Indonesia tuh gimana sih Pak, gambaran buat kita gitu? Karena biasanya kan kalau kita tuh, khususnya saya juga pengusaha fashion nih Pak. Oh ya, Pengusaha fashion biasanya kita ke Malaysia atau ke Brunei Iya. gitu. Nah kalau di Filipina gimana tuh Pak? ya kalau bicara potensi produk fashion di Filipina tentunya adalah eh, seleranya sangat dekat sekali dengan gaya berpakaian modern, Ya. ya. Eh, Asia Timur, Eropa, Amerika gitu ya. Di mana pengaruh ini datang dari besarnya perantau mereka di negara-negara itu. Oke. Jadi mendapat pengaruh dari sana. Selebihnya mungkin ya sekitar jumlah porsinya tidak besar. Ada juga teman-teman Filipina di selatan ya, Filipina yang beragama Muslim menggunakan tren busana hijab seperti itu ada juga. Jadi peluangnya kalau untuk produk fashion Indonesia yang kebetulan kuat ya untuk tren hijab dan Modest sejenisnya fashionnya. ya, modest fashionnya ya masuknya ke sana. Tapi kalau untuk yang modernnya bisa juga Oke. juga masuk di sana. Nah, cuma mungkin perlu banyak usaha lagi dari pihak Indonesia ya, baik itu secara komunitas ya atau mungkin secara institusi seperti asosiasi dan segala macam, selain dukungan pemerintah untuk makin sering mengkampanyekan produk-produk fashion Indonesia lewat pertunjukan fashion show atau pameran-pameran di mall-mall di Filipina, sehingga mereka bisa ngelihat oh ternyata dulu sebelum Thailand rame ya fashionnya kan semua berbelanja ke Tanah Abang. Itu menurut pengakuan teman-teman Filipina yang saya temuin. Oh, Mereka dulu Filipina dari berbelanja Oke. Tanah Abang untuk pakaian modern ya. Lalu sekarang karena bergeser ke Bangkok ya, kan ramai di Bangkok. Nah mereka bertanya kenapa sekarang Indonesia nggak lagi gitu. Ya sekarang trennya berubah nih, sekarang kuat di tren busana Muslim saya bilang. Nah pedagang-pedagang pakaian Muslim juga banyak yang mendapatkan partner dari Tanah Abang, banyak juga. Karena mereka kan mayoritas juga non Muslim ya, makanya Ya lebih mayoritas komoditas mereka kan Katolik. Tapi kalau untuk industri lain Pak, buat UMKM kita nih, itu potensinya sebesar apa sih biar bisa masuk ke Filipina, dan marketnya tuh sebesar apa penikmat produk-produk Indonesia? Iya, gitu? jadi kalau saya sering sekali memberikan advice ini ya pada saat webinar atau pada saat pertemuan dengan Pemda ya, dengan UMKM. Advice saya selalu ke UMKM adalah untuk mencoba memasarkan produk melalui e-commerce. Iya. Karena pembeli UMKM menurut sudut pandang saya pasti awalnya adalah pembeli satuan dulu. Ya kan? Betul. Dan customer ya? Iya, dan customer langsung kan. Jadi beli satuan sampai pada akhirnya mungkin si pembelinya ini mendapatkan ketertarikan dari orang lain, lalu dia berubah menjadi pedagang. Iya. Akhirnya dia pesen bulk gitu ya. Nah, lalu ketika dia berkembang, mungkin dia akan menjadi importir. Nah, teman-teman UMKM-nya akan berubah menjadi the real exporter ya, kirim dalam bentuk kargo. Jadi mulanya seperti itu dulu. Jadi kita harus setia mengerjakan hal yang kecil dulu. Oke. Itu supaya nggak gitu-gitu aja. Iya. Ya kan? Hal yang kecil kita kerjakan setia sambil kita menambah inovasi, menambah pengetahuan, menambah strategi ya. Apa yang harus dikerjakan. Dan tentunya memastikan bahwa konsumen kita tetap mengikuti tren produk yang kita jual. Oke. Ya. Tujuannya itu supaya nanti pada akhirnya
pembeli kita itu berubah menjadi importir, kita menjadi eksportir. Oke. Tapi kalau di Filipina sendiri untuk produk-produk Indonesia itu peminatnya banyak juga, Pak? Ya, kalau tadi yang saya sampaikan salah satu kalau untuk busana ya itu di busana muslim itu kuat sekali. Oke. Pembelinya sampai sekarang mereka masih berdagang ambil dari Tanah Abang. Dari Tanah Abang. Kalau untuk F&B gitu-gitu, Pak? Oh ya, kalau bicara industri yang lain tentunya Filipina itu adalah pasarnya produk makanan minuman Indonesia. Perusahaan yang terdepan ya berada di sana ya dari grupnya Mayora. Itu yang terdepan ya dengan beragam produk mereka ya, banyak sekali mulai dari makanan, minuman ya, kopi instan juga yang terkenal di sana. Nah, itu diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain dari Indonesia banyak. Jadi produk makanan olahan itu adalah ekspor ketiga, kalau tidak keempat dari Indonesia ke Filipina. Oh gitu. Setelah batu bara, kendaraan bermotor, baru makanan olahan. Nah sekarang nih kalau nggak salah saya agak ini itu agak ganti-gantian posisinya dengan minyak sawit, ya dengan minyak goreng dari sawit. Oke. Nah Bapak datang ke GTEX ini Pak tujuannya apa nih Pak? Lagi hunting untuk brand-brand untuk berkolaborasi atau gimana nih Pak? Ya, jadi tujuan saya ke GTEX adalah supaya saya nggak gitu-gitu aja kerjaannya, sehingga saya bisa membawa sesuatu lah bagi kota di mana tempat saya tinggal di Jakarta. Sebenarnya saya sudah 2 tahun ini mendukung GTEX, jadi yang GTEX pertama dan sekarang GTEX kedua bersama dengan ketua ya Pak Budi yang meminta kita untuk membawa orang Filipina untuk hadir di GTEX sekaligus mendukung program belanja di Indonesia aja. Oke. Jadi delegasi yang saya bawa tidak hanya mengunjungi pameran, melakukan business matching untuk tahun ini ya, juga untuk mendukung program Bina. Jadi nanti kita akan bawa ke Sarina, kita akan bawa ke UMKM nanti malam, lihat street food. Ini bayar sifatnya retail gitu Pak atau macam-macam Pak? Ya macam-macam, ada yang tertarik impor juga, ada yang tertarik juga untuk retail. Ada yang berapa banyak Pak yang dibawa? Ada yang lihat-lihat peluang. Kebetulan tahun ini karena tadinya kan rencananya Juli ya, akhirnya mundur. Akhirnya bentroklah program ini dengan pameran di salah satu negara. Akhirnya pecahlah ini grupnya. Saya bawa cuma setengah. Kan tadinya rencananya 30-an, ini ada sekitar 14-an kalau nggak salah ya. Terus Pak kalau misalnya nih kalau buat kitanya ya teman-teman UMKM Pak, kalau misalnya kita mau masuk produknya ke Filipina Pak ya melalui atas perdagangan, apa yang harus dilakukan sih Pak biasanya nih Pak? Kan apa ya, kita tuh pengen nih go global gitu kan, ngerasa produknya udah bagus gitu ya. Terus gimana stepsnya, kan pasti harus ketemu buyer, makanya ada business matching segala macam. Jadi gitu kalau di atas perdagangan Manila ya, selama 3 tahun saya bertugas, saya memfasilitasi produk ekspor Indonesia untuk hadir di pameran Indonesia Expo. Yang saya adakan di mall ya biasanya. Bahkan cara saya ini sekarang diikuti Thailand. Tadinya mereka bikin di convention hall, mereka sepi, mereka ikutin saya. Jadi kan campur, jadi dia campur bisnis, campur retail. Jadi terpadu, ada budaya juga, ada kuliner juga. Ya restoran-restoran yang ada di situ saya ajakin juga. Nah kebetulan tahun 2025 ini saya hentikan itu dan saya coba masuk ke tematik ya. Kemarin saya ikut pameran makanan minuman ya, Mandalay Food and Beverage Expo. Juga ada program lain selain pameran ya. Kita juga kemarin coba menginisiasi program canvassing dengan PPJP Kementerian Perdagangan yang ada di Grogol ya. Nah ini program pertama kita, mudah-mudahan peminatnya banyak. Tujuannya adalah untuk membantu UMKM Indonesia yang ingin door to door ke pasar Filipina didampingi oleh agregator ekspor. Gitu. Jadi sehingga dia door to doornya tidak sendiri. Karena UMKM kalau nggak door to door ya maunya lewat e-commerce kalau nggak door to door. Ya negara ASEAN kan sebenarnya
dengan penerbangan budget bisa dijangkau Iya. oleh UMKM. Itu salah satu programnya. Ya di luar itu kita membantu juga memberikan inquiry untuk list buyer ke mereka. Ya apalagi ya yang kita bantu, ya kita memfasilitasi juga sebenarnya bukan UMKM-nya tapi partner-partner mereka yang ada di Filipina untuk bisa berpromosi bareng dengan kita dalam setiap aktivitas yang ada di kedutaan bersama kita gitu. Ya. Jadi mereka bisa punya brand expose terus di Filipina. Oke, tapi kalau di Filipina sendiri tuh ada kayak showcasing khusus gitu gak sih Pak untuk produk-produk Indonesia? Nah, salah satu ya ini karena kamu men-trigger baru ingat. Jadi salah satu hal yang berhasil kita buat itu adalah kerjasama dengan Alfamart Filipina. Kita punya Indonesian Corner di toko Alfamart Filipina. Oh, di Alfamart-nya ada Indonesia. Tapi tidak semua Alfamart Filipina, hanya Alfamart ada 3 toko yang dibuatin corner itu di daerah Makati karena memang populasi orang Indonesia banyak di situ. Ada beberapa konten kreator ya, vlogger yang udah cover juga. Nanti bisa lihat tuh ada linknya di YouTube Indonesian Corner. Jadi isinya produk-produk Indonesia yang ada di Alfamart. Jadi itu permintaan dari pusat yang sudah kita realisasikan. Tentunya kita juga berharap dari Alfamart Filipina untuk bisa menambah cornernya di toko-toko yang lain. Tapi tentunya itu semua adalah semuanya tetap dalam pertimbangan bisnis mereka kan. Yeah. Ya, kita harus hormati juga itu ya. Oke. Pak, terakhir Pak, in this economic situation banyak teman-teman dari UMKM juga yang sharing nih ke kita nih, ke komunitas yang kondisinya lagi penjualan lagi menurun segala macam. Nah kalau menurut Bapak nih, pendapat Bapak sendiri, pesan buat UMKM di kondisi ekonomi seperti ini apa yang harus dilakukan? Ya dalam setiap krisis itu kan selalu selalu ada celah baru untuk kita bisa menjadi pemenang ya. Ya pemenang tidak bisa semua kan ya. Karena kita juga lahir kan rebutan ya sama saudara-saudara kita yang menang kita gitu kan. Ya dalam krisis ini ya coba dilihat aja kira-kira model bisnis apa yang bisa bertahan sehingga bisnis kita tidak ikut mati tergerus oleh keadaan itu kan. Ya memang bicara mudah, mempraktikannya tidak mudah. Oleh karena itu juga penting untuk tetap berada pada komunitas, sehingga kita bisa tetap brainstorming, berbagi ide, mengembangkan ide bersama. Nah, salah satu contohnya itu adalah ketika kita dalam situasi seperti tadi kamu bilang krisis, kalian bikin podcast, bikin model bisnis baru. Yeah. Kalian membantu mereka teman-teman yang gitu-gitu aja. Yeah. Untuk bisa keluar dari kegitu-gituannya itu ya. Nah, biar nggak gitu-gitu aja. Iya, sebenarnya itu kalian sudah ngasih contoh sih. Kayak gitu. Sepertinya saya dapat panggilan karena saya harus habis ini ada ngisi acara ya? Ngisi acara. Oke, terima kasih banyak nih Pak Martin atas waktunya nih ya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, semoga gitu-gitu aja bisa memberikan banyak pengetahuan, ya, insight, solusi ya kepada teman-teman pengusaha UMKM semua ya. Siap. Untuk naik kelas. Untuk kalau kata kita di Kementerian Perdagangan, UMKM bisa ekspor. Ya, UMKM bisa ekspor. Oke, UMKM bisa ekspor. Tolong disupport ya, UMKM bisa ekspor. Sip. Dan kampanyekan terus penggunaan produk lokal. Ya. Ya, kalau di Kementerian Perdagangan kita punya tradisi tiap hari Kamis. Tapi paling tidak itu juga teman-teman di anak muda ini, apalagi buruh busana ya. Nomor 1 tuh. Ya, tolong didukung program itu dari Kementerian Perdagangan. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Martin. Sukses selalu.